Jadi kita tahu, kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita, kita akan berdoa yang panjang lebar, bertele-tele. Itulah tandanya. Karena apa? Karena pikirnya doa yang dikabulkan itu adalah doa yang panjang. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi kita di acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Berkat Tuhan Kau curahkan bagi kami pada pagi hari ini. Kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu, membuka hati pikiran kami. Biarlah kasih Tuhan dicurahkan melalui rema firman Tuhan yang akan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mau terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada firman Tuhan pagi hari ini adalah doa singkat yang berkualitas. Dalam kehidupan ini kita sering bertanya, bagaimana caranya supaya doa kita efektif dan doa kita itu manjur, yang kita sampaikan kepada Tuhan itu segera dijawab. Di dalam Matius 6 ayat 7 dikatakan, supaya doa itu jangan bertele-tele, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita tahu, kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita, kita akan berdoa yang panjang lebar, bertele-tele. Itulah tandanya. Karena apa? Karena pikirnya doa yang dikabulkan itu adalah doa yang panjang. Mereka memiliki pola yang salah. Doa sesungguhnya yang sangat berkualitas dan bisa didengar oleh Tuhan. Kita akan belajar dari kisah Nehemia. Dia adalah seorang juru minuman, Raja Artasasta, Raja Persia, di mana ketika sedang menjalankan tugasnya,
Raja bertanya kepada Nehemia, "Mengapa engkau murung?" Kita baca di dalam Nehemia 2 ayat 2 sampai ke 5. Nehemia 2 ayat 2 sampai ke 5. Demikian firman Tuhan. "Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Nehemia ketika ditanya oleh raja, dia berdoa kepada Tuhan saat itu juga. Dan dalam sekejap ia dapat menjawab pertanyaannya, kok bisa ya? Seringkali ketika kita di dalam kehidupan ini, dalam posisi yang terjepit, kita katakan, "Saya berdoa kepada Tuhan." Mungkin kita akan meminta waktu. Kita break sejenak, kita keluar, kita pergi ke satu ruangan yang kecil untuk berdoa. Tetapi melalui kisah ini, Nehemia tidak memiliki waktu yang banyak. Saat itu juga raja bertanya, dan saat itu juga Nehemia berdoa kepada Allah, tapi langsung bisa menjawab raja. Dan hasilnya, raja mengizinkan dan justru mendukung Nehemia untuk pergi ke Yehuda, ke kota asalnya. Hal inilah yang menjadi pertanyaan kita. Mengapa doa yang cukup singkat dari Nehemia ini langsung dijawab oleh Tuhan? Jawabannya ada di Nehemia 1 ayat yang keempat. Kita mundur ke belakang. Nehemia 1 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian, "Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada hadirat Allah semesta langit." Rahasianya adalah karena Nehemia sudah mempersiapkan sejak lama dan ia berpuasa. Di sini dikatakan aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah. Kita bisa melihat bahwa ada kualitas kehidupan rohani yang terjaga dalam diri Nehemia kepada Allah. Nehemia memiliki hubungan yang baik kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, apakah kita setiap hari tetap tekun berdoa kepada Tuhan? Atau hanya berdoa ketika kita mengalami posisi terjepit, baru kita berseru-seru kepada Tuhan? Apakah kerohanian kita sudah terjaga dengan baik? Ingatlah, doa Elia kepada Allah yang disampaikannya secara singkat berbeda dengan doa para nabi-nabi Baal ketika mereka meminta api. 1 harian penuh nabi-nabi Baal itu berteriak untuk meminta api. Tapi apa yang dilakukan oleh Elia? Dia hanya berdoa dengan singkat dan Allah berkenan kepadanya. Dan api dari Tuhan menyambar habis korban bakaran yang dipersembahkan oleh Elia tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat doa yang berkualitas. Bukanlah doa yang bertele-tele atau panjang.
tetapi doa yang terjaga, hubungan kerohanian dari si pendoa dengan Allah itu sendiri. Apabila kita memiliki hubungan yang erat. Di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Jadi yang dibutuhkan adalah kita harus siap-siap. Kita harus berjaga-jaga kapanpun itu waktunya. Baik di dalam kondisi yang baik atau tenang, ataupun kondisi terjepit. Kita harus memiliki hubungan yang baik. Kita harus berjaga-jaga dan terus berdoa. Karena apa? Tuhan tahu sebelum kita berkata-kata. Di dalam Mazmur 139 ayat 4 dikatakan bahwa sebelum kita ucapkan segala sesuatunya, Tuhan sudah tahu. Jadi sangat diperlukan dan sangat penting kita memiliki hubungan kerohanian yang baik kepada Tuhan. Disitulah kita cukup berkata, "Tuhan tolong aku." Dia pasti mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Ketika hubungan kita erat kepada Tuhan, terus memiliki kualitas yang baik, kita akan mengerti apa itu kehendak Allah. Dan doa kita tidak akan melanggar dari apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Doa kita yang singkat, Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu membuka hati kami, pikiran kami, bahwa hubungan yang baik terhadap Tuhan kami harus terus jaga, dan kami terus berdoa kepadamu dalam situasi apapun juga. Karena sesuai dengan firman-Mu, sebelum kami mengucapkan doa dan perkataan kami, Tuhan sudah tahu semuanya. Tuhan, saat ini Engkau tolong kami, tolong anak-anak-Mu yang mengalami problem persoalan dalam kehidupannya. Apapun juga yang dihadapi, sakit penyakit, pekerjaan, dan urusan materi keluarga dan sebagainya, kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Engkau lawat kami satu demi satu. Biarlah Tuhan, hari demi hari iman kami boleh diubahkan menjadi semakin kenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian rema firman Tuhan pagi hari ini. Tetap menjaga kekudusan untuk terus mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas
yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.